Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang judi online yang melibatkan mantan pegawai Kementerian Komdigi. Dalam persidangan, nama mantan Menteri Komdigi yakni Budi Ari kembali disebut-sebut untuk mengamankan situs judi online. Ini adalah para terdakwa pemirsa di mana sidang lanjutan pemeriksaan kepada mereka ini. Pengamanan situs judi online di area Kementerian Komdigi kembali digelar pada Rabu malam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, para terdakwa merupakan mantan pegawai Komdigi, menjelaskan kronologi pengamanan situs judi online di Indonesia. Salah satu terdakwa di antara ini pemirsa bernama Riko Rasota Ramadan, menariknya mengaku ditawarkan oleh terdakwa Adi Kismanto untuk mengamankan situs judi online dengan sepengetahuan mantan Menteri Komdigi Budi Ari Setiadi. Selain itu, terdakwa lainnya Syamsul Arifin juga menyebut adanya perintah langsung dari Budi Ari terkait situs-situs judi online yang akan diamankan. Dia mengajak saya, dia berkata kami sedang melakukan penjagaan, kami mau ngajak Pak Riko, bahasanya seperti itu. Bapak mau ikut atau tidak? Oke. Enggak, maksudnya apa, karena ada restu dari pimpinan atau gimana enggak? Saya semacam itu karena saya diyakinkan bahwa pimpinan tahu. Nah itu apa Pak? Dijelasin nggak Pak sama si Adi? Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui Dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung, Yang Mulia. Tanpa melalui direktur dan Dirjen? Betul, dan saya juga bisa langsung melaporkan hal tersebut ke Pak Menteri. Sementara itu, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019 hingga 2024 ikut angkat bicara terkait dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Ari dalam kasus judi online seperti yang tadi disampaikan terdakwa. Menurut Mahfud, hakim bisa memerintahkan jaksa untuk menetapkan status tersangka berdasarkan bukti-bukti. Jaksa bisa, karena jaksa itu adalah penyidik di bidang tindak pidana korupsi. Kalau lihat dia, lalu lihat itu, dia bisa berbuat sendiri. Saya jadikan ini tersangka. Atau nanti hakim memerintahkan, karena ada bukti ini, memerintahkan kejaksaan agar ini dijadikan tersangka. Itu bisa. Bisa gitu. Begitu. Tapi sebelum itu sebenarnya bisa dilakukan sekarang. Kan sudah disebut-sebut begitu ya, di berita acara. Jadi satu paket itu menurut saya. Tapi oke lah, kita lihat. Mungkin ada ewuh pakewuh antara kejaksaan dengan polisi, karena polisi tidak menetapkan dia sebagai tersangka, tapi di BAP-nya ada sebutan terhadap dia. Mungkin jaksa menunggu dulu, bersabar dulu. Tapi kita tidak boleh menerima masyarakat ini kalau otak peristiwa itu lalu malah bebas berlenggang dengan seenaknya. Menurut saya kita harus minta kejaksaan, pengadilan gitu untuk mengejar otak ini, karena ini lebih jelas tanggung jawabnya daripada orang yang disuruh. Ya, dari kasus judi online kita ke kasus dugaan korupsi pembangunan jalan pemirsa. Tim penyidik KPK membongkar paksa rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting, tersangka korupsi proyek pembangunan jalan. Sebelumnya penggeledahan di rumah tersangka terhambat karena gerbang dan pintu rumah dikunci. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting. Dengan mendatangkan seorang ahli kunci, petugas KPK membuka paksa gerbang rumah yang berlokasi di Komplek Elit Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Penggeledahan dikawal ketat oleh sejumlah anggota polisi bersenjata lengkap. Tidak lama setelah petugas KPK masuk ke dalam rumah, pagar rumah langsung ditutup dan penjagaan diperketat. Sebelumnya, proses penggeledahan sempat terhenti sementara karena hingga pukul 11 siang kondisi pintu rumah terkunci.
Penyidik juga sempat memeriksa sebuah paket yang terletak di pinggir pagar rumah untuk memastikan tidak ada hubungan dengan kasus yang tengah mereka tangani. Dari hasil penggeledahan, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti antara lain uang tunai 2,8 miliar rupiah serta senjata api dari rumah tersangka. Penyidik KPK akan mendalami penyelidikan terkait kepemilikan senjata api berikut peluru. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor dan diamankan sejumlah dokumen terkait yang tentu juga dibutuhkan sebagai bukti-bukti yang mendukung penanganan perkara ini. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana haru penuh emosional terjadi saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon saat membahas kasus pemerkosaan Mei 1998. Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Ya, seperti inilah situasinya. Jadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Esti Wijayanti, berkaca-kaca kalau mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon terkait kasus pemerkosaan Mei 1998. Fadlizon mengklaim tak pernah menyangkal memang ada pemerkosaan, tapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya putusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, Esti menilai Fadlizon tidak peka, tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan itu. Bahkan pernyataan Fadlizon semakin membuat luka terhadap para korban. Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk, saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu. Soal massal itu, diksi massal. Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari. Terjadi Bu, saya mengakui. Iya, itu saya yang mengakui. Kemudian Bapak seolah-olah mengatakan bahwa saya mengakui, saya dalam penjelasan saya mengakui. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Saran kritik yang telah disampaikan. Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM. Tuntaskan! Hentikan pemutihan sejarah. Masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan RI Fadlizon. Sebelumnya masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10 pagi dari balkon atas. Kemudian setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, masa pun membentangkan spanduk bertuliskan
Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan meneriakkan hentikan pemutihan sejarah. Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hardian Irvani meminta massa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. Sesuai dengan tadi yang telah kami sampaikan, 4,9. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Apa saja? Usai jeda, Sindo Prime segera kembali.